Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tamlika. Ada pertanyaan dari Wawan98. Pertanyaannya ini, fitur konten sintesis atau konten yang dimodifikasi sudah tersedia di Indonesia. Tapi beliau bingung. Sebenarnya kawan-kawan semua, kenapa pada bingung dan pada panik masalah konten AI itu? Karena ini nih sebenarnya. Resiko tidak mengungkapkan sebuah konten merupakan konten AI atau bukan ialah ini. Konten dapat menimbulkan pemahaman yang keliru jika penonton menganggap suatu video asli, padahal sebenarnya telah dimodifikasi atau dibuat secara sintesis agar tampil realistis. Kalau ini terjadi, jika kreator tidak menyertakan pengungkapan pada konten, apa yang terjadi dalam beberapa kasus, YouTube dapat mengambil tindakan untuk melindungi penonton tentunya. Makanya ditulis mengurangi resiko bahaya bagi penonton dengan secara proaktif menerapkan label yang tidak dapat dihapus oleh kreator. Jadi YouTube juga bergerak mengisi label, kreator juga diminta untuk mengisi label. Nah, ini ditulis, selain itu kreator yang secara konsisten memilih untuk tidak mengungkapkan informasi ini mungkin dapat dikenai penalti dari YouTube, termasuk penghapusan konten atau penangguhan dari program partner YouTube. Ingat, YouTube menerapkan pedoman komunitas untuk semua konten di YouTube, terlepas dari apakah konten tersebut buatan AI atau konten tersebut merupakan konten modifikasi. Fokusnya sebenarnya untuk menghindari orang salah mengerti. Misal nih, wajah kita dipakai untuk membuat konten, itu kan merugikan orang aslinya. Nah, jadi itu tujuannya, melindungi orang-orang yang dipakai wajahnya oleh AI, sehingga wajib kreator mengungkapkan. Kreator yang terus-menerus memilih untuk tidak mengungkapkan informasi ini bisa terkena apa? Kontennya bisa dihapus, bisa dihentikan dari monetisasi, bisa kena hukuman lain. Banyak faktor yang bisa menyebabkan kita bermasalah kalau kita tidak ungkapkan. Makanya bingung sobat kita ini, sobat Wawan, kita baca pertanyaannya. Halo semuanya, kebetulan fitur konten sintesis atau konten yang dimodifikasi sudah tersedia di negara Indonesia. Cuman yang jadi permasalahan adalah kalau footage video atau gambarnya itu asli atau audio pakai generatif, itu wajib diisi ya? Atau tidak, begitupun sebaliknya, footage videonya itu AI atau generatif tapi audionya ori. Jadi misal videonya itu ori tapi diisi text to speech atau suara Google, biasanya disebut kayak begitu kan, tapi sekarang udah banyak suara lain. Suaranya buatan AI, videonya asli. Videonya buatan AI, suaranya asli. Bagaimana ceritanya? Itu kalau kawan-kawan mau meluangkan waktu, udah ada tertulis di sini. Kita mulai dari suaranya dulu ya. Kalau suaranya itu AI, ada di sini contoh konten yang memerlukan pengungkapan. Butuh diungkapkan karena di sini tertulis mengklon suara orang lain agar dapat menggunakannya untuk sulih suara, itu termasuk bagian ini. Konten yang memerlukan pengungkapan kreator. Itu kalau suaranya. Bagaimana kalau videonya? Suaranya asli, videonya buatan AI. Itu balik lagi, kalau video itu banyak faktornya. Apakah video tersebut menggambarkan tokoh masyarakat? Nah, ataukah video tersebut membuat seolah-olah orang sungguhan telah ditangkap atau dipenjara
seolah-olah memodifikasi, membuat seolah-olah seseorang memberikan nasihat yang sebenarnya tidak ia berikan. Lebih ke ini impersonate atau tidak, impersonate atau tidak, itu bahasanya. Selama tidak masuk ke faktor itu, tidak ada masalah. Ini kita lihat. Tidak memerlukan pengungkapan kreator, salah satu contohnya di sini menggunakan animasi rudal buatan AI. Kapan dia harus diungkapkan? Kalau menampilkan penggambaran realistis rudal yang ditembakkan ke kota sungguhan, itu harus diungkapkan. Tapi kalau hanya animasi buatan AI di dalam video, hanya animasi rudal, itu tidak perlu. Jadi bisa dipahami apa perbedaannya. Jadi tidak bisa langsung sebaliknya. Berbeda antara suara AI, video ori, sedangkan kalau dibalik suaranya AI, videonya ori, itu beda kasus dua hal tersebut. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami kapan wajib dicentang ya, kapan wajib dicentang tidak. Ini banyak contohnya di sini. Ini memerlukan pengungkapan, ini tidak memerlukan. Tinggal kawan-kawan baca saja di artikel mengungkapkan penggunaan konten sintesis atau konten yang dimodifikasi. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video kali ini bermanfaat. Semoga menjawab pertanyaan Wawan 98. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.